Oke, kali ini Mimin akan membahas materi tentang listrik statis. Yang pasti materinya ini udah Mimin share di postingan Instagram. Langsung aja kita mulai. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada suatu benda. Oke, berarti kalau materi sebelumnya itu tentang listrik dinamis yang mengalir pada rangkaian, kalau sekarang adalah listrik yang ada di atomnya sendiri, yaitu yang punya muatan listrik pada suatu benda. Nah, jadi struktur atom ini terbagi menjadi 3, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron bermuatan netral dan terletak pada inti, tidak berpindah. Proton bermuatan positif, terletak pada inti juga dan tidak berpindah. Kenapa tidak berpindah? Karena neutron dan proton ini terikat dalam inti. Sedangkan elektron bermuatan negatif, terletak pada kulit atom, yaitu di bagian luar dari inti atom. Sehingga elektron ini dapat mudah untuk menerima atau melepaskan energi. Oke. Ini sebenarnya udah pernah kalian pelajari dari materi SMP kelas 9. Muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton. Jadi ingat aja kalau proton kan positif. Jadi ketika positif sama dengan negatif, berarti ini sifatnya netral. Ketika positifnya lebih besar daripada negatif, maka bersifat positif. Kalau negatifnya lebih besar daripada positifnya, maka bendanya itu bermuatan, ini maksudnya bermuatan negatif. Oke, nah ini ilustrasinya bisa lihat di sini. Jadi dalam intinya ini ada neutron dan proton, sedangkan di luarnya ini ada elektron. Ini hanya ilustrasi aja. Nah, muatan listrik dapat ditentukan dengan menggunakan elektroskop. Apakah nanti dia mengembang atau mengempis. Masuk ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini menyatakan bahwa terdapat gaya listrik atau gaya Coulomb pada 2 atau lebih benda bermuatan listrik yang berinteraksi. Jadi di dalam ruang hampa ini kita kenal dengan istilah hukum Coulomb, yaitu F sama dengan kakiku robek-robek. Biasanya orang-orang itu nyebutnya seperti itu. Jadi F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q1 adalah besar muatan benda 1, Q2 adalah besar muatan benda 2, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Jadi K ini rumusnya ini seperti ini. 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 adalah permitivitas medium, yaitu nilainya 8,85 kali 10 pangkat ini pangkat ya. Pangkat minus 12. Nah, kalau misalkan ada soal selain di udara, misalkan di dalam suatu bahan dielektrik atau di dalam air, itu rumusnya berubah. Jadi masukin rumus ini. F sama dengan F vakum per epsilon R. F vakumnya ini yang ininya, nilai yang di ruang hampanya itu. Nah, epsilon R-nya itu adalah konstanta dielektriknya itu. Jadi ketika dua buah muatan negatif sama positif berinteraksi, maka akan tarik menarik. Sedangkan ketika dia sesama jenis, dia tolak menolak. Nah, apabila terdapat lebih dari 2 benda bermuatan, maka tiap bendanya itu akan menerima gaya dari masing-masing benda lawannya itu. Jadi ketika ada 3, maka nanti F total itu F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan membentuk suatu sudut siku-siku, itu rumusnya jadi akar kuadrat ini. Sebenarnya mirip seperti ini. Kan kalau membentuk siku-siku, berarti cosnya ini kan jadi cos 90 ya. Cos 90 nilainya sama dengan 0. Makanya nanti rumus itu sama aja kayak di atasnya. Oke, ini udah pernah kalian pelajari di materi kelas 10 di bab vektor. Nah, sebagai contoh misalkan, tentukan gaya Coulomb yang dialami benda A yang bermuatan minus 5 jika terdapat benda B pada jarak 5 meter dengan muatan plus 8 mikro Coulomb. 1 mikro itu sama aja 10 pangkat minus 6. Oke, jadi kalau ada soal 1 mikro Coulomb berarti 10 pangkat minus 6 Coulomb. Oke, nah jadi kalau lihat dari gambar seperti ini, langsung aja kita masukin rumus. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. K itu adalah konstantanya ya. Nilainya itu udah pasti 9 kali 10 pangkat 9. Dikali Q1 nya itu sesuai di soal, yaitu minus 5. Nah, tapi dalam perhitungan itu negatif atau positif itu diabaikan. Jadi hanya untuk menunjukkan arahnya aja. Apakah tarik menarik atau tolak menolak. Q2 nya 8 mikro Coulomb, yaitu 8 kali 10 pangkat 6. Per jaraknya itu kan R kuadrat, berarti 5 kuadrat, sehingga didapatkan 0,014 Newton ke kanan.
Kenapa ke kanan? Karena yang ditanyakan yang dialami benda A. Benda A di sini dia ketarik ke kanan, makanya arahnya itu ke kanan, seperti itu. Nah, kita masuk ke latihan soal ya. Jadi di sini ada Q1 bernilai 10, oke, Q2 20, Q3, oke. Agar gaya kolom yang bekerja di muatan Q2 bernilai 0, maka muatan Q3 adalah, jadi kalau kita lihat di sini, bentar. Nah, Q2-nya itu kan ada di tengah-tengah ya. Di sini Q2, ntar digambarkan dulu. Di sini Q1, di sini Q3. Ternyata Q1 sama Q2 ini udah pasti positif ya kan, di gambar itu udah positif. Maka kalau positif kan dia tolak menolak ya. Ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, kalau misalkan ininya bernilai positif, misalkan muatannya positif. Positif sama positif berarti dia tolak menolak. Ini ke kanan, ini ke kiri, kan tolak menolak ya. Berarti kita lihat di Q2-nya. Bernilai 0 itu kan ketika dia berlawanan. Karena kalau misalkan searah dijumlahkan, nggak mungkin dong bernilai 0. Otomatis maka dapat disimpulkan kalau Q3-nya itu pasti bermuatan positif. Karena bernilai 0 berarti nilai F yang dialami oleh benda 1 itu nilainya sama dengan F yang dialami oleh benda 3. Sehingga kalau kita tuliskan K dikali Q2 dikali Q1 per R21 kuadrat sama dengan K dikali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. K nya coret, Q2 nya coret, masukin deh Q1 nya bernilai 10, maka 10 per R21 nya, R21 nya itu bernilai A kuadrat sama dengan Q3 nya itu yang ditanya ya. Ini kan yang Q3 nya itu yang ditanya, per jarak itu 0,5 dikuadratkan. Ingat dikuadratkan berarti 0,5 juga dikuadratkan berarti 0,25 A kuadrat. Coret, coret. Maka Q3 nya itu didapatkan 2,5. Karena tadi Q nya masih dalam satuan mikro, maka ini juga satuannya mikro kolom. Tadi kita udah dapat kalau muatannya itu bernilai positif. Maka dapat disimpulkan kalau jawabannya itu plus 2,5 mikrokolom. Oke, ngerti ya?